I would like to dedicate this to my deceased friend, Ramin, a Jew who shared with me for 4 years the Kabbalah, the Talmud, and everything. I will work ceaselessly until Israel was acknowledged by the Republic of Indonesia. This is important because if we are like to be an honest people, dedicated to openness, then we have to acknowledge Israel. There is no other way. I know this will make the current fundamentalists in Indonesia very angry, maybe other people also. There is no other way to say it. Because if we are not frank, we are not honest to ourselves. This is very important. Thank you. PBNU sudah rusak, diobok-obok agen Yahudi. Yahudi masuk kampus UI lewat jaringan Yahya Stakuf. Kalau NU masih punya martabat, harusnya akar rumput marah. Pengamat intelijen Beni Murtopolubis melontarkan kritik keras terhadap PBNU dan Universitas Indonesia UI, menyusul polemik undangan akademikus pro-Israel, Pita Berkowitz. Menurutnya, keterlibatan Berkowitz tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan lama infiltrasi intelijen Yahudi ke tubuh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Alan Taylor, agen Yahudi yang jadi penghubung. Benny mengungkapkan bahwa PBNU sejak lama telah dimasuki agen Yahudi yang bernama Holland Taylor, seorang tokoh think tank konservatif dari Amerika Serikat. Holland Taylor ini sudah sering dibawa ke berbagai forum internasional oleh Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya. Dari sinilah jalur koneksi ke Peter Berkowitz terbuka lebar. Ujarnya, menurut Benny, kehadiran Berkowitz di Akademi Kepemimpinan Nasional AKNU dan kemudian di UI bukanlah kebetulan. Ini bukan insiden administratif, ini jalur infiltrasi yang sudah dipersiapkan. Tegasnya, ganda peran Yahya Stakuf di PBNU dan Universitas Indonesia. Faktor lain yang dinilai ada relasi kuasa adalah posisi Yahya Stakuf. Selain menjabat Ketua Umum PBNU, ia juga menduduki kursi strategis sebagai Ketua Majelis Wali Amanat UI dengan jabatan strategis seperti ini. Sangat wajar jika UI pun akhirnya ikut disusupi Yahudi. Inilah yang saya sebut pelacuran akademik. Universitas dipaksa tunduk pada jejaring Zionisme yang menghina martabat manusia, mengorbankan etika dan integritas keilmuan. Kritik Benny, PBNU rusak di tangan Yahya. Lebih jauh, Benny menilai PBNU saat ini mengalami kerusakan serius dalam hal arah organisasi dan marwah ulama. PBNU yang seharusnya menjadi benteng moral umat Islam kini justru diperalat. Di tangan Yahya, PBNU telah kehilangan orientasi, tidak lagi menjaga garis perjuangan umat dan bangsa. Jelasnya, ia menyebut apa yang terjadi sebagai nir moral dan nir etika, menghadirkan agen Yahudi di forum NU, lalu melegitimasinya di kampus nasional. Itu bukan hanya salah langkah, tapi pengkhianatan terhadap sejarah panjang NU yang selalu berpihak pada Palestina. Yahya telah menghancurkan NU dari dalam. Bermesraan dengan orang terzalim kedua setelah Firaun, yakni Benjamin Netanyahu, ungkapnya, desakan agar Yahya mundur. Benny menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan. Ia memperingatkan bahwa para ulama NU bisa saja bergerak menggugat Yahya secara terbuka jika pola infiltrasi ini terus berlangsung. Sebaiknya Yahya Stakuf segera mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU maupun Wali Amanat UI sebelum gelombang perlawanan dari ulama sendiri pecah. Tandasnya, bahaya infiltrasi jaringan Yahudi. Menurut Benny, pola infiltrasi ini memiliki ciri klasik operasi intelijen. 1. Membangun jejaring personal melalui tokoh penghubung seperti Holland Taylor. Kedua, menguasai kanal pendidikan lewat undangan ke kampus besar seperti UI. Ketiga, menyusup ke ormas besar, menjadikan NU sebagai pintu masuk ke jaringan elit politik dan agama di Indonesia. Keempat, infiltrasi melalui NGO-NGO dan lembaga sosial yang mengkampanyekan kepentingan Yahudi. Kalau pola ini tidak segera dihentikan,
NU dan UI bisa kehilangan kedaulatan moral dan intelektualnya. Ini bukan lagi sekadar soal undangan akademik. Ini soal infiltrasi strategis yang mengancam ideologi kebangsaan, pungkas Beni. Seharusnya NU di daerah, NU akar rumput, dan siapapun itu yang mengaku dirinya adalah kaum Nahdliin, seharusnya protes dengan keadaan PBNU seperti sekarang. Mau dibawa kemana marwah NU? Satu pejabat NU sudah ditangkap KPK, yakni Bendahara Umum Mardani Mami. Satu lagi sudah jadi target KPK adiknya, Ketum PBNU, yakni Yakut. Dan beberapa pengurus NU lainnya terlibat dalam kasus kuota haji. Lantas pantaskah PBNU masih bermesraan dengan Yahudi di tengah hilangnya moralitas dan etika di PBNU? Sekali kepada orang-orang yang fanatik buta. Mana Nabi, mana Rasulullah? Faktornya itu adalah organisasi, faktornya partai kita, faktornya itu guru saya, faktornya guru saya ikuti, saya hormat. Untuk apa? Menyampaikan saya kepada Nabi Muhammad. Bukan guru saya malah menyesatkan kita. Kalau dia benar, dia di jalannya Nabi Muhammad, aku siap taruh sandalnya di kepalaku. Tapi kalau sudah melawan dengan Nabi Muhammad, menceng dari Nabi Muhammad, aku siap buka dada sekalipun itu guruku. Jangan khianat kepada Nabi Muhammad. Ngaku sebagai umatnya, mengharapkan syafaatnya, begini perilakunya. Hati-hati. Hati-hati. Berjuang karena Allah dan Rasulullah. Bukan karena fulan atau fulan. Saya berkali-kali mengatakan kepada teman-teman yang ada di Nahdlatul Ulama, teman-teman kita sendiri, seperjuangan, kita bahsul masail bersama-sama. Ingat, didirikannya Nahdlatul Ulama sebagai wadah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tetap semacam itu, monggo kau perjuangkan. Tapi giliran wadahnya itu kotor, wadahnya itu banyak penyakitnya, wadahnya ada penyesatannya, jangan fanatik buta. Giliran gak benar dengan Nabi, menyalahi ajaran Nabi, maka kita siap untuk melawannya. Atau istilahnya Habib Taufik, kalau supirnya mabok, mau tetap naik bisnya? Mau naik bis yang supirnya masuk jurang kamu nanti. Kalau jurang di dunia, bis itu hanya pendekatan akal, artinya masuk neraka. Ingat omongan ini, saya lillahi ta'ala, tidak ada tendensi ini atau ini atau ini. Jangan nomor dua kan Nabi Muhammad, idolakan Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Kapan itu terjadi? Sewaktu di hati kita ada Habibuna Muhammad. Kenali Nabi Muhammad, kagumi Nabi Muhammad. Bagaimana? Pelajari sejarah Nabi Muhammad. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح